تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua, dan nikmat yang paling besar diberikan kepada umat ini adalah nikmat Al-Quranul Karim. Maka apabila kita diberikan nikmat Al-Quran, baik nikmat dapat membacanya, memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya, kita harus sadar bahwa kita sedang diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri tafsirnya di ayat 131. Malam hari ini kita akan baca insyaallah 3 ayat, mulai dari ayat 132 sampai ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min
بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل ونحن له مسلمون. Ada hamznya, qad khalat. Nah, bukan bunyi desis ya. Kalau desis qad khalat, nah itu desis. Tidak betul bacaan begitu. Yang betul bacaan nafasnya berhembus hamas. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Masih berbicara tentang Nabi Ibrahim sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Kita bicara tentang Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah ini mulai dari ayat 124 ya. Ayat ini masih berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat ini terisi kandungan tentang wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, dan telah berwasiat biha dengan agama Ibrahim, yakni dengan agama Islam, Ibrahimu Nabi Ibrahim, banihi kepada anaknya, wa Ya'qub, begitu juga Nabi Ya'qub. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya tentang agamanya. Agamanya adalah agama Muslim, agama Islam, agama yang hanif, bukan agama Yahudi, bukan pula agama Nasrani. Karena Allah berfirman, "Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang beragama Yahudi, bukan pula beragama Nasrani, tapi beliau beragama musliman, hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan beragama syirik. Baik. Jadi wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, begitu juga Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, adalah wasiat iman, bukan wasiat harta, bukan wasiat kedudukan, tapi wasiat iman. Perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat ini ketika Allah menyebut anaknya Nabi Ibrahim, Allah sebut dengan kalimat jamak. Jamak itu menunjukkan makna banyak. Bani itu artinya anak-anak. Kalau anak bahasa Arabnya apa? Anak satu, ibnun. Nah, kalau anak dua, nggak usah mikir, soal saya lihat itu kayak mikir gitu, mengingat sesuatu yang pernah dipelajari. Padahal belum pernah belajar ini ya. Kalau satu ibnun, kalau dua ibnaini. Nah, sama kalau satu orang muslim, muslimun. Kalau dua muslimaini. Nah, kalau banyak bani Israel, berarti anak-anaknya Israel. Nah, dalam ayat ini Allah menyebut
anaknya Nabi Ibrahim itu dengan kalimat jamak, banihi, anak-anaknya. Anaknya Nabi Ibrahim ada berapa? Hah? Ada 2. Siapa? Ismail dan Ishak. Kalau 2 dalam bahasa Arab ini belum tergolong jamak. Ya. Belum jamak, belum banyak. Banyak itu 3 ke atas. Kenapa Allah sebut jamak? Padahal dalam Quran anak Nabi Ibrahim yang disebut oleh Allah itu hanya 2, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ternyata Bapak Ibu, anaknya Nabi Ibrahim itu memang banyak, tidak hanya 2, tidak hanya Ismail dan Ishak. Ya, Ismail dan Ishak itu dari istri yang pertama Sarah, kemudian istri yang kedua Siti Hajar. Nah, disebutkan oleh Imam At-Tabari, ahli sejarah dan juga ahli tafsir, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggalnya Siti Sarah dan Siti Hajar, beliau menikah lagi. Jadi kebiasaan para nabi, para rasul dan para ulama, apabila istrinya meninggal langsung menikah. Kan saya sudah jelaskan pekan kemarin bahwa Imam Ahmad bin Hambal istrinya meninggal hari ini, besok langsung menikah. Tapi kalau panjenengan tidak usah diajari ini, bapak-bapak, tidak usah diajari. Istrinya meninggal sekarang, mungkin 1 jam lagi udah ada pandangan. Oh, siapa yang harus dinikahi? Ya, sebab laki-laki itu kan tidak ada masa iddahnya. Kalau wanita nunggu masa iddah selesai. Baik. Ternyata kata Imam At-Tabari dalam kitab sejarahnya bahwa Nabi Ibrahim itu setelah meninggalnya Siti Sarah dan Siti Hajar, beliau menikah lagi dengan seorang wanita namanya Qanturah binti Yaqton. Ini nama Ibrani ya. Nama yang bahasanya Ibrani. Qanturah binti Yaqton. Dengan Qanturah itu beliau dikaruniai 6 orang anak. Ini saya tidak tahu bagaimana cara bacanya, karena disebutkan dalam bahasa Arab ya. Tidak tahu saya cara bacanya bagaimana, karena ini bukan bahasa Arab ya, tapi bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani tapi ditulisnya dengan bahasa Arab. Ini ada yang bernama Madian, Yakson, Zamron, Asbak. Saya khawatir di ini asbaknya rokok ya. Tapi ini bacaannya asbuk apa asbak apa wallahu taala alam. Tapi tulisannya hamzah sin ba qaf. Kemudian ini sin waw ha. Suhun apa sauhun apa suhu wallahu taala alam. Ya. Jadi ternyata anaknya Nabi Ibrahim itu banyak Bapak Ibu, tidak hanya Ismail dan Ishak. Makanya dalam ayat ini Allah sebut dalam bentuk jamak. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim itu pernah berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Anaknya Nabi Yaqub ada berapa? Ada? Dengan istri pertama 10. Dengan istri yang kedua 2, berarti jumlah semua 12 ya. Ternyata anaknya Nabi dan Rasul itu rata-rata banyak Bapak Ibu ya. Anaknya Nabi kita ada berapa? Nabi Muhammad ada 6 atau 7? Hah? Hah? Nah betul, ini diuji begitu aja panjenengan udah ragu. Baik. Nah artinya apa? Punya anak banyak itu dicintai oleh Nabi, dan itu sunnahnya para Nabi dan Rasul ya. Walaupun pemerintah membatasi 2 anak cukup. Nah tapi kalau kebiasaan Nabi dan Rasul dan para ulama itu 2 anak tidak cukup ya, lebih dianjurkan memperbanyak anak. Siapa tahu di antara anak yang banyak itu ada yang jadi ulama, ada yang jadi orang soleh ya kan, ada yang jadi orang-orang yang membahagiakan orang tuanya dan umatnya ya.
Baik. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 anak ya. Makanya di dalam ayat ini juga disebut dengan bentuk jamak. Sekarang pertanyaannya, apa itu wasiat? Yang panjenengan tahu ketika disebut wasiat itu apa? Hah? Biasanya kalau disebut wasiat itu pikiran orang apa tuh? Mau meninggal. Wasiat itu adalah pesan terhadap tentang perkara yang penting, yang sangat penting dan besar. Itu wasiat, ya. Pesan mengenai perkara sangat penting dan perkara itu besar, ya. Artinya apa? Kalau perkara-perkara yang remeh, perkara yang biasa, itu tidak bisa disebut sebagai wasiat. Contoh, misalnya Pak Dedi ketika ketika mau meninggal dunia, beliau berwasiat kepada istrinya, "Mah, jangan lupa ya makan pagi, siang dan malam." Gitu. Itu bukan masuk wasiat itu, karena hal yang biasa. Atau contoh misalnya berwasiat kepada anaknya, berpesan kepada anaknya, "Nak, tolong ya kalau bapak nanti sudah tidak ada, tolong bunga di depan itu disiram setiap pagi." Itu tidak masuk wasiat, karena itu perkara yang biasa. Ngoten. Wasiat itu adalah pesan mengenai perkara yang sangat penting dan itu perkara yang sangat besar. Nah, contoh perkara yang sangat penting adalah, ini masih dalam urusan dunia dulu ya. Perkara yang sangat penting adalah membayar hutang. Ini penting tidak itu? Sangat penting. Nah, seorang berwasiat kepada anaknya, kepada ahli warisnya, bahwa dia punya hutang dan dia tunjukkan catatannya, nanti bila ayah meninggal dunia tolong lunasi hutang-hutang ayah. Ini wasiat, karena melunasi hutang itu perkara yang diwajibkan dalam syariat. Nah, sebab bila hutangnya tidak dilunasi Bapak Ibu ya, amal orang itu akan bergantung. Kemudian bila dia meninggal membawa dosa, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah sampai hutangnya dilunasi. Ini sebagaimana hadis dalam riwayat Imam An-Nasai. Nah, ini perhatian untuk yang masih punya hutang ya. Semoga yang punya hutang segera bisa melunasi hutangnya. Yang banter ibu-ibu banyak hutangnya. Nah, kata Nabi, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala? Lalu setelah dia mati di jalan Allah, kemudian Allah hidupkan lagi. Allah buat dia mati lagi, mati syahid. Jadi mati syahidnya berulang kali." Nah, kata Nabi, seandainya dia berperang di jalan Allah, kemudian dia mati, lalu Allah hidupkan, kemudian dia berperang lagi dan mati lagi, kata Nabi, apa kata Nabi? "Tsumma qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuhu." Tapi dia punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Bayangkan tuh, mati syahid berulang kali, mati syahidnya itu tidak akan dapat membuat dia masuk surga ya, kalau dia mati dalam keadaan punya hutang sampai hutangnya dibayarkan atau dilunasi. Ada juga seorang sahabat tanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, kalau emas saya mati di jalan Allah, mati syahid, apakah dosa-dosa saya diampuni?" "Iya," kata Nabi, "asalkan kamu ikhlas, sabar, dan tidak punya hutang." Bayangkan tuh, ikhlas, sabar, tidak punya hutang, kecuali hutangmu sudah terlunasi. Itu beratnya orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Sehingga dikatakan dalam riwayat yang masyhur Bapak Ibu ya, bahwa Nabi itu pernah ingin mensolati jenazah, tapi tiba-tiba Nabi berhenti
lalu bertanya, apakah orang ini punya hutang? Kata keluarganya, ada ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, saya tidak akan mensalati sampai ada di antara kalian yang mau melunasi hutangnya. Maka ada salah satu sahabat berkata, ya Rasulullah, baik saya lunasi hutangnya, saya tanggung semua ya Rasulullah. Barulah kemudian Nabi mensalati jenazahnya. Artinya kalaulah Nabi hidup sampai zaman sekarang ini, betapa banyak jenazah yang tidak ingin disolati oleh Nabi, karena jenazah itu ternyata banyak utangnya. Baik. Kemudian dalam hadis lain Nabi bersabda, man faraqar ruh al jasad wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah. Siapa yang mati, kata Nabi, ruhnya sudah berpisah dengan jasadnya dan dia terbebas dari 3 perkara saat dia mati, maka dia pasti masuk surga. Ini Nabi menjamin masuk surga, Bapak Ibu, asalkan kita mati terbebas dari 3 perkara. Yang pertama adalah al-kibaru, sombong, terbebas dari sombong. Kemudian yang kedua al-ghulul, ghulul artinya menipu. Ghul, mohon maaf, bukan menipu. Ghulul itu artinya dengki kepada orang lain. Nah, kalau kita terbebas dari hati yang dengki, hati yang benci saat kita meninggal dunia, maka Nabi menjamin masuk surga. Kemudian yang ketiga, ad-dain, utang. Kita terbebas dari 3 perkara ini, sombong, apa tadi? Dengki, kemudian utang, masuk surga insyaallah. Nah, punya utang, tidak punya sifat sombong, tidak punya sifat dengki, tapi meninggal dalam keadaan punya hutang, belum dulu, kata Allah, sampai hutangnya dilunasi. Ngeri enggak panjenengan meninggal dalam keadaan punya hutang? Ngeri luar biasa. Makanya yang punya hutang itu segera dilunasi. Kalau panjenengan punya niat melunasi hutang, Allah akan mudahkan. Penyakitnya orang sekarang itu, ya, ketika dimudahkan oleh Allah untuk bayar hutang, ditahan-tahan uangnya, eman. Padahal dia wajib untuk bayar hutang. Ya. Maka kata Nabi, siapa yang sudah mampu bayar hutang, tapi dia tahan, maka setiap saat Allah mencatat dia telah berbuat dosa. Nah, kepada yang dihutangi, apabila sudah jatuh tempo, ya, tapi dia tidak menagih, yang dihutangi itu tidak menagih, udah jatuh tempo tuh, ya, tapi dia tidak menagih, dia juga tidak memaksa, maka setiap saat, ya, setiap saat lewat dari jatuh tempo itu, setiap saat yang memberikan hutang dicatat pahalanya. Ngoten. Tapi ini amalan yang tidak ringan, yang tidak mudah, Bapak Ibu. Ngoten. Makanya wasiat melunasi hutang itu termasuk wasiat yang amat sangat penting, ya. Baik. Sebenarnya ada yang lebih penting daripada harta, yaitu Islam dan iman. Makanya wasiat sesungguhnya yang paling penting, yang paling luar biasa itu adalah wasiat iman, Islam dan takwa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berwasiat demikian kepada anak-anaknya. Nah, jangan sampai kita hanya berwasiat harta, tapi kita lupa berwasiat iman dan takwa kepada anak-anak kita, ya. Maka yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika berwasiat kepada anak-anaknya bukan harta, bukan kedudukan, tapi iman dan Islam. Nabi Ibrahim berkata, ya baniyya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian ad-din, agama yang benar, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ya, bukan Islam tapi muslim. Bedakan orang mati dalam keadaan Islam dengan mati dalam keadaan muslim, itu beda. Islam itu agama,
Muslim itu orang yang beragama. Paham enggak? Islam itu nama agamanya, Muslim itu orang yang taat kepada agama Islam. Orang yang taat terhadap agama Islam namanya Muslim. Baik. Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim. Muslim itu berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Berarti ada orang yang mati dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah. Akhir hayatnya jauh dari Allah. Ya. Yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim itu dari anak-anaknya. Ya. Makanya beliau berpesan, anak-anakku, jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Nah, artinya apa? Wasiat yang harus selalu kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah wasiat iman, Islam dan takwa kepada Allah. Inilah yang selalu disampaikan oleh Nabi kita ketika beliau ngaji seperti ini, kemudian beliau berkhutbah, ya. Selalu beliau menyampaikan wasiat ini dengan ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, membaca wasiat ini bagi khatib ketika dia berkhutbah Jumat hukumnya wajib. Ini termasuk rukun daripada khutbah. Ya. Hanya saja ketika khatib membacakan wasiat ini, jamaahnya tidur. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, tidur bagi orang yang sholat Jumat, ya, ketika khutbah dibacakan itu tidak sepenuhnya disalahkan kepada jamaah, tidak sepenuhnya. Bisa saja khotibnya yang salah, yaitu karena apa? Ceramahnya kurang semangat. Ittaqullah. Kan bikin ngantuk gitu, Pak. Awalnya nggak ngantuk jadi ngantuk. Ngoten. Atau juga karena khutbahnya terlalu panjang. Makanya saya kalau khutbah di mana-mana maksimal 15 menit. 15 menit. Ya, di masjid sini atau di mana 15 menit saya khutbah. Ya. Paling lama 20 menit, itu paling lama itu, ya. Nah, kemudian tidur saat khutbah dibacakan, Bapak Ibu, ya, itu tidak membuat yang bersangkutan wudunya batal, bukan batal, asalkan tidurnya duduk, dan itu tidurnya bersifat ringan, ya, bukan ngorok. Kalau ngorok itu dalam sebagian mazhab mengatakan batal, karena itu termasuk tidur berat. Ya, tidur berat itu, ya. Nah, kalau tidur ringan itu mungkin apa kata orang Jawanya itu keturun, ya. Nah, masih dengarlah suara khotib itu sikit-sikit, ya. Nah, itu tidur ringan itu, ya. Sehingga ketika khotib baca barakallah langsung melek dia. Barakallahu li. Nah, kalau yang batal menurut sebagian ulama itu adalah tidur berat, ya, sampai ngorok, atau sampai ini punggungnya sampai mau jatuh gitu, ya. Pernah enggak panjenengan mengalami ini? Pengalaman semua bapak-bapak ini kayaknya. Nah, kenapa tidak batal? Ada hadisnya. Sahabat Nabi itu bila datang ke masjid untuk melaksanakan sholat isya, itu sholat tidak langsung dilaksanakan, Bapak Ibu, tapi mereka menunggu Nabi keluar, karena Nabi itu akan keluar bila jamaahnya sudah banyak. Kan Nabi rumahnya dekat dengan masjid, kan? Nah, jadi bila jamaahnya sudah banyak dilihat oleh Nabi. Nah, atau kalau Nabi tidak lihat, biasanya Bilal bin Rabah ngasih tahu ke Rasulullah dari balik jendela, as-salatu ya Rasulullah, salat wahai Rasulullah, maka Nabi keluar, berarti jamaahnya sudah banyak. Nah, bagi sahabat Nabi yang datang awal nunggu yang lain, ini kan setelah waktu isya itu waktunya capek, ya toh. Kemudian
ngantuk, maka mereka ada yang tidur sambil duduk, ya. Duduk sambil tidur apa tidur sambil duduk? Sama saja ya. Duduk sama menunggu, kemudian mereka ketiduran ya. Lalu mereka langsung sholat. Jadi ternyata itu ya adabnya sebagai makmum, menunggu imam keluar baru sholat dilaksanakan. Tunggu imamnya datang dulu baru sholat dilaksanakan. Itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Artinya apa? Kalau imamnya belum datang, jangan dikomati dulu. Saya pernah ngisi di suatu masjid ya, dan masih rutin sampai sekarang saya ngisi. Itu kalau saya datang telat, mau sholat qobliyah subuh, saya datang telat ya, kurang 2 menit saya sholat qobliyah subuh, belum selesai saya sholat, jam sudah bunyi, tit, dikomati. Itu bagian daripada adab yang tidak baik Bapak Ibu. Harusnya ditunggu dulu imamnya sampai selesai. Kata makmumnya, salah imamnya, kenapa datang telat? Waduh, repot kalau gitu ya. Kalau panjenengan Bapak Ibu membaca hadis Nabi lebih dalam lagi, itu sahabat rela menunggu Nabi lama demi adab sebagai seorang makmum kepada imam. Jadi Nabi itu pernah ketika mau sholat Bapak Ibu, udah siap-siap takbir, ternyata Nabi lupa bahwa beliau itu dalam keadaan junub. Jadi Nabi lupa kalau beliau dalam keadaan junub. Akhirnya Nabi bilang kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, saya lupa kalau saya dalam keadaan junub. Tunggu sebentar, saya mandi dulu, kata Nabi. Pulang Nabi ke rumahnya, mandi, ditunggu oleh sahabat. Coba kalau itu terjadi zaman sekarang, ditunggu enggak tuh? Hah? Misalnya Pak Anto imam subuh di masjid sini. Hah? Ditunggu enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya lupa kalau saya junub. Langsung dipentungi sama jemaahnya. Artinya apa? Begitulah adab seorang makmum ketika dia sudah mengangkat seorang menjadi imam, harus ditunggu. Harus ditunggu. Ya. Akhirnya Nabi mandi cepat-cepat. Setelah itu Nabi masuk lagi ke masjid, kemudian langsung takbir. Ya. Ini adab seorang makmum kepada imam. Nah, makmum sekarang ini banyak yang tidak punya adab kepada imam. Banyak. Buktinya apa? Imam baca ayat panjang sedikit sudah dibatuin. Nah, itu memang betul-betul batu. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika sahabat Nabi duduk lalu mereka tertidur karena menunggu sholat isya dilakukan, lalu mereka berdiri tanpa berwudu, itu menunjukkan bahwa ketika seseorang duduk lalu tertidur, kemudian dia masih sebelum duduk itu memang dalam keadaan punya wudu, maka wudunya dianggap tidak batal karena duduk ya, lalu tidur itu dianggap tidur yang ringan. Jadi setiap Jumat sebenarnya khatib telah berwasiat kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi mati yang indah itu adalah mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan kita tunduk kepada Allah, kita rajin ibadah kepada Allah. Mungkin 20 tahun yang lalu sebelum mati dia tidak rajin ibadah kepada Allah, tapi ternyata di akhir kehidupannya 1 tahun 2 tahun sebelumnya dia rajin betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mati dalam keadaan muslim, dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Ya. Inti dalam hidup ini kita husnul khatimah. Ya. Makanya banyak berdoa kepada Allah, minta supaya punya akhir hidup yang baik. Jadi episode kehidupan kita Bapak Ibu itu endingnya itu happy ending, kata orang sekarang itu happy ending ya, akhir yang indah. Kalau kita menyiapkan kehidupan yang indah,
maka kita juga harus menyiapkan kematian yang indah. Kalau kita berjuang supaya kita hidup mulia, maka kita juga harus berjuang berpikir bagaimana supaya kita mati dalam keadaan yang mulia, mati dalam keadaan yang indah. Bagaimana supaya kita husnul khatimah? Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Apa doa supaya kita wafat husnul khatimah? Bisa berdoa dengan doanya Nabi Yusuf, ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan tunduk kepadamu dan pertemukan aku nanti di akhirat bersama orang-orang soleh. Nah, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam yang pasti dijamin oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, tapi beliau masih minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, muslim, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nah, banyak berdoa kepada Allah meminta husnul khatimah. Yang kedua, jadilah orang yang ikhlas dalam beramal. Karena orang yang ikhlas dalam beramal itu, keikhlasan dari amalnya akan berdampak kepada akhir kehidupannya. Nah, kan ada disebutkan dalam hadis itu orang yang ahli ibadah tapi ternyata di akhirat masuk neraka. Itu dicek, ya, dikaji oleh ulama, ternyata dia orang yang tidak ikhlas. Ikhlas dalam beramal, maka keikhlasan itu akan membuat seseorang mendapatkan husnul khatimah. Sebab hanya orang ikhlas yang tidak akan diganggu oleh syaitan dan tidak akan terpengaruh oleh godaan syaitan. Kata Nabi, setan itu selalu hadir setiap keadaan dalam kehidupan manusia, baik ketika sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, setan selalu hadir. Dan waktu yang sangat diperhatikan oleh setan untuk hadir dalam kehidupan manusia ketika manusia itu sedang sakaratul maut. Di situ setan hadir. Apabila kita menjadi orang ikhlas Bapak Ibu, maka kita tidak akan terpengaruh oleh gangguan atau godaan syaitan saat sakaratul maut. Jadi untuk mendapatkan husnul khatimah yang kedua, jadilah orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, bertakwalah kepada Allah kapanpun dimanapun kita berada. Sebab kita tidak tahu di mana kita mati. Makanya jangan hanya bertakwa di dalam masjid, di rumah juga bertakwa, di jalan juga bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada bertakwa. Karena kita tidak tahu di bumi bagian mana kita mati. Bahkan ketika berenang pun Bapak Ibu, ketika berolahraga pun, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ada tidak orang yang mati dalam keadaan berolahraga? Ada. Mati dalam keadaan berenang? Ada Bapak Ibu. Artinya apa? Dimanapun kita berada, takwa kepada Allah. Takwa itu tidak harus kita zikir kepada Allah. Kita punya perasaan takut kepada Allah. Sebelum kita melakukan perbuatan itu, awalilah dengan bismillah, dengan nama Allah. Apabila kita mati dalam keadaan itu, maka kalimat terakhir yang kita sebut adalah kalimat Allah. Makanya setiap saat kan kita diajari doa oleh Nabi kan? Mau masuk kamar mandi, ada doanya enggak? Ada. Kenapa? Nabi itu ingin umatnya setiap saat selalu sebut nama Allah. Nah, sehingga seandainya dia mati dalam keadaan itu husnul khatimah, kalimat terakhir yang dia sebut adalah kalimat Allah. Kan kita tidak tahu ketika buang hajat ternyata meninggal dunia, tidak tahu Bapak Ibu. Makanya sebelum masuk kamar mandi itu sebut nama Allah, sebelum makan sebut nama Allah. Karena kita tidak tahu ketika kita makan ternyata malaikat datang mencabut nyawa kita. Dan alhamdulillahnya kalimat terakhir yang kita sebut itu kalimat Allah. Makanya bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian yang keempat, tinggalkan kebiasaan yang buruk. Karena manusia itu kata Nabi akan dibangkitkan sesuai kebiasaannya. Ada ulama
mengatakan man 'asya 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka dia dimungkinkan mati dalam keadaan itu. Nah, orang yang biasa, na'udzubillah min zalik ya, biasa mencuri, bisa saja dia mati dalam keadaan mencuri. Ditangkap oleh orang banyak, dipukul, mati. Ada juga orang yang mati dalam keadaan kebiasaan yang indah, mati dalam keadaan baca Quran. Ketika baca Quran ternyata malaikat datang dan dia mati dalam keadaan itu. Ada juga orang yang mati dalam keadaan sholat, ya. Ada juga itu seorang dosen di UIN, ya, di UIN ada seorang dosen ketika membuka pelajaran, ya, dia buka dengan Bismillah, kemudian dia buka dengan hamdalah, sholawat. Setelah itu dia menyebut kalimat la ilaha illallah, langsung menunduk. Dikira mahasiswanya itu tidur, ya, ngantuk, tapi ternyata itulah akhir kehidupannya. Jadi orang itu akan meninggal sesuai kebiasaannya, Bapak Ibu. Kalau biasa dengan musik, maka sebelum meninggal itu yang diminta apa? Musik. Tolong nyalakan musik. Akhirnya meninggal. Yang repot tuh kalau biasa merokok, sebelum meninggal minta rokok. Kalau Nabi itu sebelum meninggal minta siwak, ini ndak, sebelum meninggal minta rokok, akhirnya merokok, mati, ya. Nah, kemudian itu yang keempat, ya, tinggalkan kebiasaan buruk. Kalau kita ingin husnul khatimah, tinggalkan kebiasaan buruk. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, selalu taubat kepada Allah. Selalu taubat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa lepas dari perbuatan dosa, jangan luput untuk bertaubat kepada Allah. Taubat terus. Karena tanda husnul khatimah itu salah satunya adalah sebelum wafat seorang hamba itu dipilih oleh Allah untuk bertaubat, dimudahkan, ya, taubat. Maka jangan luput dan jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berusaha dengan 5 ikhtiar tadi, insya Allah kita akan wafat dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan yang tunduk kepada Allah. Allah ridha kepada kita. Dan kita telah menjalankan wasiat Nabi kalau begitu. Karena Nabi berwasiat, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.